Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Untuk pertemuan kali ini, jumpa lagi dengan saya Arif Gunawan. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda setelah Konvensi London tahun 1814. Untuk memahami ini, mohon lebih ditingkatkan konsentrasinya karena kita bicara tentang politik, ekonomi yang berdampak pada sosial budaya bagi penduduk pribumi di Indonesia. Oleh karena itu saya ulangi lagi supaya lebih konsentrasi untuk memahami ini karena ini terkait dengan masalah kebijakan atau politik pemerintah Hindia Belanda yang berkaitan dengan ekonomi dan berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat pribumi. Nah, kita lihat. Setelah Konvensi London, di mana Inggris sebagai pemenang berhasil mengalahkan Napoleon Bonaparte, Inggris mengembalikan wilayah yang direbut dari Belanda atas wilayah Indonesia itu dikembalikan pada pemerintah Belanda. Nah, kondisi yang ada pada pemerintahan Belanda saat itu adalah sebagai negara yang kalah perang karena waktu itu adalah sekutu Perancis, maka dia mengalami banyak sekali perubahan-perubahan terkait dengan masalah kas negara maupun kehidupan ekonomi. Ketika Belanda kembali berkuasa di wilayah Indonesia ini, untuk pertama kalinya Belanda menerapkan sistem komisariat jenderal, di mana seorang gubernur jenderal, jadi dari komisaris itu ada 3 orang, yang mana dari 3 itu 1 diangkat sebagai gubernur jenderal. Ini dibentuk oleh Pangeran Willem III, yaitu Raja Belanda. Anggotanya yaitu Cornelis Theodorus Eliot, Arnold Adrian Boykes, dan Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Perhatikan gambar-gambar itu, 3 orang inilah yang berusaha menerapkan kebijakan pemerintah Belanda di wilayah Indonesia. Nah, kita lihat urut-urutannya. Pangeran Willem mengeluarkan undang-undang tahun 1815 sebagai rambu-rambu melaksanakan pemerintahan di negeri jajahan, yang salah satu isinya adalah pertanian dilaksanakan secara bebas. Ingat saat itu di Belanda sedang berkembang paham liberal yang sebetulnya ingin sekali mensejahterakan kehidupan masyarakat di tanah jajahan. Hal ini tentu saja sejalan dengan keinginan kaum liberal yang diusulkan oleh Dick van Hogendorp. Ketiga komisaris jenderal sepakat mengadopsi beberapa kebijakan yang pernah dilaksanakan Raffles. Ingat kebijakan Raffles sebelumnya, bahwa Raffles adalah seorang gubernur jenderal yang berasal dari Inggris yang berkuasa di Indonesia itu tujuannya sebetulnya sama, yaitu ingin mensejahterakan rakyat pribumi di tanah jajahan. Tetapi setelah sampai di negeri jajahan di Indonesia, mereka bimbang untuk melaksanakan prinsip-prinsip liberalisme dalam mengelola tanah jajahan di Nusantara. Pemerintah mengalami kerugian ekonomi merosot, padahal tugasnya adalah mengatasi masalah tersebut di tanah jajahan maupun negeri induk. Ini adalah tugas yang berat bagi ketiga orang itu untuk satu, mengembalikan masalah ekonomi di negeri induk, juga bagaimana meningkatkan ekonomi di tanah jajahan. Yang kelima, terjadi perdebatan antara kaum liberal dengan kaum konservatif. Golongan liberal itu adalah golongan yang ingin memerdekakan, membebaskan petani untuk menanam tanaman tertentu atau tanaman ekspor. Sementara kaum konservatif itu adalah orang-orang yang berhaluan kolot, yang menginginkan kebijakan pemerintah Belanda di Indonesia itu seperti pada masa VOC. Jadi saya lanjutkan. Perdebatan antara kaum liberal dengan kaum konservatif yang terkait dengan pengelolaan tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya belum mencapai titik temu.
Kaum liberal berpendapat bahwa pengelolaan tanah jajan harus diserahkan pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara golongan konservatif berpendapat bahwa pengelolaan tanah jajan akan menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah atau di tangan pemerintah dengan pengawasan yang ketat. Dengan memperhatikan pendapat kaum liberal dan kaum konservatif, maka pemerintah Komisariat Jenderal sepakat untuk mengambil jalan tengah. Maksudnya, mengeksploitasi kekayaan di tanah jajan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda agar dapat mendatangkan keuntungan bagi negeri induk. Di samping itu juga mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajan. Undang-undang yang dikeluarkan pada 22 Desember 1818 yang menyatakan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajan adalah seorang gubernur jenderal, dan dari ketiga orang itu diangkatlah Van der Kapellen sebagai gubernur jenderal. Kebijakan Van der Kapellen adalah meneruskan jalan tengah, tetapi menuju pada sistem sewa tanah. Dengan menghapuskan penguasa tradisional, jadi bupati serta yang dulunya itu menarik pajak. Bupati adalah pejabat tradisional yang diangkat sebagai pegawai pemerintah, tugasnya adalah menarik pajak yang tinggi kepada rakyat sehingga menimbulkan protes dan perlawanan. Akhirnya Van der Kapellen diganti oleh Dubus Giesignies. Dubus Giesignies ingin membangun modal dan meningkatkan ekspor, tetapi rakyat tidak mampu menyediakan bahan-bahan atau barang-barang ekspor. Kenyataannya ekspor justru lebih tinggi daripada impor justru lebih tinggi daripada ekspor. Ini keinginan yang baik ternyata dalam kondisi yang seperti itu tidak mampu berjalan dengan baik. Rakyat di tanah jajan mengalami krisis. Kas negeri induk tersedot untuk biaya perang. Ingat pada tahun 1825 sampai dengan 1830, di mana Pangeran Diponegoro dengan pengikutnya mengangkat senjata melawan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Jawa Tengah. Ini banyak menguras kas negara. Hutang menumpuk. Peristiwa ini sering disebut dengan Perang Jawa. Untuk mengatur keuangan, Gubernur Jenderal mengeluarkan surat keputusan nomor 25 tanggal 24 Desember 1828 tentang pendirian atau akte pendirian De Java's Bank. Itu bank Belanda yang berdiri di wilayah Jawa atau Indonesia yang sekaligus merupakan dukungan raja untuk melaksanakan tanam paksa di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata dari pemerintahan komisariat jenderal yang dipegang oleh 3 tokoh tadi tidak mampu mengembalikan keuangan negeri induk sekaligus tidak mampu mensejahterakan rakyat di tanah jajan. Akhirnya kita lihat sistem tanam paksa. Sebabnya pertama adalah kas negara kosong, hutang luar negeri menumpuk. Yang kedua, keberhasilan Belgia melepaskan diri dari Belanda sehingga kehilangan lahan industri dan pemasukan negara menjadi berkurang. Pencetus tanam paksa adalah Johannes van den Bosch. Dasar pemikirannya adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi negeri Belanda, maka negeri jajan harus ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa. Ingat anak-anakku semuanya, sebelum itu bangsa Barat datang ke Indonesia, yang dicari adalah rempah-rempah. Yang mana rempah-rempah ini sangat berguna untuk kebutuhan obat-obatan di Eropa. Tetapi setelah ini berubah menjadi tanaman yang laku di pasaran Eropa saat itu adalah tanaman yang sifatnya sebagai kenikmatan. Misalnya tebu diolah menjadi gula, kopi, teh, coklat, tembakau, karet, dan kina. Jadi saya lanjutkan,
Sesuai dengan keadaan tanah rakyat di tanah jajan, maka cara penanaman harus dilakukan dengan memanfaatkan kebiasaan rakyat petani, yaitu kerja rodi. Ingat, kerja rodi waktu itu pada masa kebijakan Dendels, di mana para bupati diperintahkan untuk mengerahkan rakyatnya guna bekerja bersama-sama membangun jalan dari Anyer hingga Panarukan. Ini disebut dengan kerja rodi, di mana masyarakat disuruh kerja tanpa dibayar. Semakin lama tubuhnya semakin lemah, sehingga banyak jatuh korban. Ini saya lanjutkan. Maka penanaman itu bersifat wajib. Kebiasaan kerja rodi ya. Kita lihat lagi berikut. Itu Van der Bos juga berpendapat bahwa tanah jajan ini fungsinya untuk mengambil keuntungan. Coba ini kita lihat bahwa Van der Bos dengan terang-terangan melihat bahwa tanah jajan itu atau Belanda mencari tanah jajan itu tujuannya adalah untuk mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya untuk kejayaan negeri induk. Mengeksploitasi itu diambil secara besar-besaran, diambil secara maksimal, dikuasai, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Dengan kata lain, Pulau Jawa harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan negeri penjajah. Dapat dikatakan Jawa ini dijadikan sapi perahan bagi Belanda. Konsep Van den Bos ini kemudian disebut dengan tanam paksa atau kultur stelsel. Mengapa disebut tanam paksa oleh pribumi? Nah, ini perhatikan. Waktu itu adalah petani Jawa khususnya. Dikatakan petani itu adalah menanam padi. Yang mana setelah panen, padi itu dikumpulkan di lumbung padi di samping rumahnya. Kemudian dikonsumsi setiap hari. Kemudian mereka menanam padi lagi sampai habis di lumbung padi, dia panen lagi. Itu seterusnya. Lalu tiba-tiba disuruh menanam tanaman yang dia tidak kenal. Misalnya tanaman kenikmatan tadi. Makanya ini disebut dengan tanam paksa. Perhatikan gambar di bawah itu. Tentu saja kamu mengenal bahwa di sekitar sekolah kita pun juga masih ada lahan yang ditanami tebu. Bahkan kalau kita pergi jauh ke timur yang berbatasan dengan Lumajang, di sana banyak kebun kopi, termasuk sampai di daerah Kasembon juga banyak sekali lahan-lahan yang masih ditanami kopi. Kita lanjutkan. Nah ini, pokok-pokok aturan tanam paksa ini. Menurut peraturan yang ada waktu itu ya, termuat dalam lembar negara Statblad nomor 22 tahun 1834. Ketentuan itu antara lain adalah 1/5 tanah petani wajib ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa. Tanaman itu tadi sudah saya sebutkan apa saja toh yang laku di pasaran Eropa saat itu, yaitu yang bersifat kenikmatan. Antara lain tadi sudah Bapak sebutkan di atas. Kemudian lamanya pengerjaan menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Jadi kalau misalnya pekerjaan menanam padi itu kalau sekarang sejak menanam sampai panen itu kurang lebih 100 sampai 120 hari, berarti pekerjaan untuk menanam tanaman ekspor itu kurang dari jumlah tersebut. Tanah yang ditanami tersebut adalah bebas pajak. Ini jelas. Kemudian berikutnya, seluruh hasil panen tanaman tersebut harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, lalu dihitung. Apabila terjadi ada kelebihan yang menurut pemerintah Belanda dihitung dengan pajak ada kelebihannya, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada rakyat atau petani. Kegagalan panen yang disebabkan karena bukan kesalahan rakyat, maka menjadi tanggungan pemerintah. Rakyat yang bekerja di tanah yang ditanami tanaman yang laku di Eropa tersebut di bawah pengawasan penguasa pribumi. Ini lagi-lagi pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan penguasa pribumi. Kalau diurut dari atas yaitu ada bupati, ada petono,
ada penewon atau camat, di bawahnya adalah lurah. Ini adalah orang-orang pribumi yang menjabat jabatan-jabatan itu. Ini dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan terhadap penanaman maupun sampai dengan panen tanaman-tanaman ekspor tersebut. Penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda. Ini lamanya antara 45 sampai 60 hari. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaan tanam paksa harus menggunakan organisasi dan kekuasaan tradisional yang sudah ada. Ini adalah siasat, kalau dirasakan adalah siasat licik pemerintah kolonial Belanda untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengadu domba antara pemimpin tradisional dengan rakyatnya. Dalam hal ini pejabat pribumi, kaum priai yang tergolong juga menjadi pejabat pribumi, dan kepala desa memiliki peran yang penting. Kaum penguasa pribumi menjadi alat kolonial, sehingga rakyat kehilangan pimpinan sebagai tempat berlindung. Ingat anak-anakku, pemerintah Belanda itu jika memerintahkan rakyat untuk mengerjakan sesuatu, itu rakyat tidak mau. Tetapi kalau pemimpinnya, misalnya para bupati memerintahkan rakyatnya, rakyatnya akan mengerjakan perintah itu dengan senang hati. Nah, kondisi yang ini, pemerintah Belanda memanfaatkan pemimpin pribumi untuk mengerahkan rakyatnya dalam mengerjakan pekerjaan tertentu. Pengerahan tenaga kerja melalui sambatan, ingat anak-anak, jika kehidupan di desa misalnya, ada seseorang akan misalnya merehab rumahnya, itu serta-merta tetangganya ikut membantu bersama-sama. Tradisi ini disebut dengan sambatan. Gotong royong, ini seperti kerja bakti juga, sering dilakukan untuk tujuan yang baik menurut masyarakat di sekitarnya. Kemudian segala sesuatu diselesaikan secara bersama-sama untuk mendapatkan kepentingan yang sama. Istilah gugur gunung sama. Ini dalam jumlah yang banyak, mereka serta-merta bekerja dengan semangat untuk mencapai tujuan tertentu. Kondisi-kondisi masyarakat yang seperti ini adalah tepat untuk digunakan. Peranan pemimpin pribumi menjadi sangat sentral. Jadi jelas sekali Van der Bos punya maksud-maksud tertentu untuk mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam guna memperkaya negeri induk dengan memanfaatkan pejabat pribumi yang sangat dipatuhi oleh masyarakatnya, tapi justru dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait untuk menghilangkan peranan pribumi sebagai tempat berlindung bagi masyarakatnya. Pemberian bonus, ini lagi-lagi istilah kultur prosenten. Jadi pejabat tradisional, baik itu bupati maupun lurah itu sepertinya diberikan sebuah target. Jika dia memenuhi target tertentu, maka dia akan mendapatkan bonus 10% dari hasil panen. Jadi, pemberian bonus kepada pejabat pribumi mendorong terjadinya penyelewengan dalam melaksanakan tanam paksa. Rakyat diperintahkan untuk menanam tanaman ekspor di lahan yang lebih luas dari ketentuan. Sehingga hampir separuh tanah petani ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa. Ingat nak, kalau peraturannya hanya 1/5, di sini hampir 4/5 atau separuh, misalnya 3/5. Ini luar biasa. Separuh lebih berarti dari tanah petani. Jadi seandainya luas tanah itu 1 hektar, maka setengah hektar lebih harus ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa. Bahkan lama pengerjaannya melebihi lamanya mengerjakan penanaman padi. Otomatis petani tidak sempat menanam padi. Ini nanti akan berdampak buruk bagi petani-petani itu sendiri. Tanah yang ditanami tanaman tersebut masih ditarik pajak. Ini ingat, nah. Jadi saya masih ingat di zaman-zaman Orde Baru ketika
seseorang diangkat menjadi lurah jika dia tidak mampu melunasi pajak desanya per tahun, maka dia dianggap tidak mampu bekerja. Dampaknya lurah itu pasti diganti. Nah, untuk memenuhi target itu lurah ini serba salah. Harus nomboi atau mungkin memaksa rakyatnya untuk taat membayar pajak. Padahal di situ nanti dia akan mendapatkan keuntungan 10%. Gagal panen itu menjadi risiko petani. Nah ini perhatikan bahwa penyimpangan-penyimpangan itu nanti ternyata digunakan untuk memperkaya diri para pejabat-pejabat tradisional. Kelebihan hasil panen tidak dikembalikan kepada petani. Nah ini bukti-bukti penyelewengan dari pelaksanaan tanam paksa. Memang kondisi yang demikian akan memancing pejabat-pejabat pribumi yang punya sifat kurang baik untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah pekerjaan oleh golongan humanis agar tanam paksa segera dihentikan. Nih, perhatikan berikutnya, gambar berikutnya. Nah, ini tokohnya, Baron van Hopel, seorang pendeta Protestan, juga anggota parlemen Belanda, Staten General. Dia datang langsung ke Pulau Jawa atau ke Indonesia itu untuk mengamati jalannya tanam paksa yang ternyata diselewengkan oleh pejabat-pejabat tradisional. Kemudian dia minta kepada pemerintah Hindia Belanda untuk segera dihentikan. Namun Baron van Hopel itu disuruh segera pulang ke negeri Belanda. Nah, setelah sampai di negeri Belanda, dia bicara di parlemen, melaporkan hasil kunjungan kerjanya. Dia mendesak kepada pemerintah Belanda atau negeri Belanda agar tanam paksa segera diakhiri. Ini tokoh Baron van Hopel. Berikutnya adalah Edward Deusdeker. Ini seorang Indo-Belanda, jadi ibunya orang pribumi, bapaknya orang Belanda Tulen. Edward Deusdeker atau nama samarannya adalah Multatuli. Dia seorang asisten residen di Lebak, Jawa Barat. Dia mengunjungi melihat langsung bagaimana para bupati hingga lurah menyelewengkan tanaman yang laku di pasaran Eropa itu. Tapi para bupati justru melaporkan Edward Deusdeker kepada residen yang berakibat Edward Deusdeker dipecat. Nah, kondisi yang seperti ini akhirnya dia menulis buku yang berjudul Max Havelaar atau Kantor Lelang Kopi yang menggambarkan penderitaan akibat tanam paksa. Dia menggunakan tokoh nama Saijah dan Adinda. Silahkan dibaca bukunya, ini sangat menarik sekali untuk kita pahami bagaimana penderitaan masyarakat saat itu akibat kebijakan-kebijakan Belanda yang diselewengkan oleh pejabat pribumi. Nah ini, Van Deventer, kita lihat, ini seorang humanis juga. Di parlemen, dia menyatakan bahwa puncak keemasan yang dialami negeri Belanda ini adalah hasil cucuran keringat emas. Maaf, itu salah tulis. Hasil cucuran keringat emas penduduk pribumi di tanah jajahan. Ini adalah masalah hutang budi dan hutang kehormatan. Ini bukan kehormatan, tapi kehormatan. Sehingga pemerintah Belanda harus melakukan balas budi melalui irigasi. Jadi di negeri yang rusak akibat tanam paksa ini harus diberikan pengairan, masyarakatnya harus diberi pendidikan, juga melakukan pemindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang selanjutnya lebih terkenal disebut dengan Trilogi Van Deventer. Nah, kita lihat tugas yang keempat ini agar dikerjakan dengan sebaik-baiknya supaya mendapatkan nilai keterampilan yang sebaik-baiknya pula. Mulai 1 sampai 6, segerakan mengerjakan dan segera dikumpulkan. Ini bukti bahwa kalian sangat memperhatikan terhadap mata pelajaran sejarah Indonesia
yang mana masa lampau ini kita lihat di zaman sekarang guna menyusun atau menentukan langkah di masa yang akan datang. Tentunya masa yang akan datang harus lebih baik daripada masa sekarang. Nah, catatan seperti ini. Perhatikan pada akhir pertemuan keempat sebelum membahas pelaksanaan politik pintu terbuka atau disebut masa liberal atau disebut dengan open door politik, sebaiknya kita mengadakan ulangan harian pada pertemuan yang kelima. Ini nanti akan Bapak usahakan melalui Google Form yang linknya saya masukkan di Google Classroom. Silakan mengerjakan sebaik-baiknya dan jangan lupa tetap belajar dan semangat. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.